Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Nasa'i dalam Sunan Kubra dan Tirmidzi juga menyebutkannya. Nasa'i nomor 110, Tirmidzi nomor 3334. Baginda Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idha adnaba dhanban kanat nuqtatun sawda'un fi qalbih. Fa in taba wa naza'a wasta'taba su'ika qalbuh. Wa in zada zadat hatta ta'luwa qalbah. Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan satu dosa, walaupun kecil, maka akan menjadi noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat, dia berhenti dan meninggalkan maksiat tersebut, maka hatinya akan kembali cemerlang, terang kembali. Apabila dia menambah dosa itu, maka noda hitam itu akan bertambah sampai akhirnya menutupi hatinya. Tentu dosa ada dua macam ya, ada dosa syahwat, ada dosa syubhat. Dosa syahwat, dosa yang diikuti dengan hawa nafsu. Orang berzina, orang berdusta, dosa syahwat. Umumnya dosa syahwat ini kata para ulama, seseorang mau bertaubat, dia mau meninggalkannya. Karena dia tahu itu dosa, dia punya rasa penyesalan. Yang kedua yang berbahaya, dosa syahwat, dosa syubhat. Dia nggak tahu dirinya benar atau salah. Seperti banyaknya orang melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan bid'ah ini, kalau mereka lakukan akhirnya bisa membawa mereka tidak menyadari. Mereka anggap boleh-boleh saja, padahal sebenarnya ini melanggar agama. Apalagi ritual-ritual yang sudah sangat jelas tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan tidak, Nabi bolehkan. Ini berbahaya. Dua sisi. Mengerjakan apa yang Nabi tidak perintahkan, juga menisbatkannya. Kalau Nabi SAW ini tidak apa-apa. Menganggap ajaran Nabi SAW tidak apa-apa untuk ditambah-tambahi. Maka ini dua sisi yang akhirnya bisa mengganggu hatinya. Ya. Dan ini akan menutup hatinya dengan noda-noda hitam. Harusnya dia tinggali gitu. Dan dia mengambil zona aman untuk beribadah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW. Ingat selalu teman-teman sekalian, Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan segala sesuatunya. Tidak ada yang butuh kita tambahkan, cukupkan dengan itu. Maka kita akan bahagia karena sudah pasti. Ya. Sudah pasti-pasti ada perintahnya, maka kita akan aman. Jangan coba-coba dalam masalah ibadah atau dalam kemaksiatan. Karena coba-coba ini, saya mau coba sholat malam. Kalau cocok saya sholat, kalau tidak ya sudah. Enggak bisa coba-coba dalam ibadah. Emang serius, sholat ya sholat malam. Gitu kan? Ibadah ya ibadah. Sama dengan kemaksiatan. Kesannya kadang-kadang orang terjerumus dalam dosa karena dia mau coba. Enggak apa-apa coba aja merokok. Yang penting sudah tahu rasanya. Enggak perlu coba. Atau khamar, atau zina. Enggak perlu dicoba. Untuk apa? Sebab ini akan menjadi titik hitam dalam hati. Apalagi kalau orang itu tidak taubat. Dan salah satu, kata para ulama, yang digunakan senjata oleh syaitan, kalau seseorang sudah berbuat dosa, dia akan berusaha dosa itu selalu ada. Dia tidak taubat. Dengan mengecilkan hatinya. Misal mengatakan pada orang yang bermaksiat, Allah tidak akan maafkan kamu. Ya. Sudah terlanjur, nggak apa-apalah, lakukan aja, mumpung masih muda, dan seterusnya. Ya, seperti sekarang, sudah seperti menjadi sebuah virus yang berbahaya di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau umur 14 tahun sampai 20 tahun saatnya foya-foya di maksiat ini. Nah, dianggap masa pubertas. Sehingga SMP sama SMA kita di Indonesia ini, itu tidak dianggap dia menikmati masa mudanya kalau dia tidak bermaksiat. Tidak coba semuanya. Obat-obatan, khamar, zina, ya, segala macam. Dan sayangnya, banyak di media kita digambarkan sinetron-sinetron, film-film. Ini semuanya ke situ. Anak-anak umumnya narkotika, durhaka sama orang tuanya, ya nakal di sekolah, hamil di luar nikah, apalah ya. Hal-hal yang akhirnya memang membuat mereka di umur-umur ini yang mestinya mereka produktif untuk bisa membangun sebuah pondasi yang kuat supaya di umur 20 tahun ke atas sampai meninggal ini menjadi orang yang baik, ini malah dirusak. Di sini baik ke depan, di sini rusak ke depan. Kita temukan orang kalau subhanallah dari SMP, SMA, itu sudah sholat di masjid, sudah tutup aurat, itu sampai dia nenek-nenek sampai kakek tetap ibadah itu. Tapi orang kalau di sini rusak, dianggap dengan masa pubertas, saatnya bebas-bebas, ini sampai dia menjelang tua pun masih melakukannya. Syukur kalau dia sempat bertaubat. Maka ini harus diperbaiki ini. Ini virus di tengah-tengah umat Islam yang harus dikeluarkan, diobati. Kalau tidak bahaya, merusak ya.
Ingat sabda Nabi SAW tadi, kalau dia berbuat dosa akan menjadi titik hitam. Bahkan ada hadis lain yang berbunyi, akan terus bertambah titik hitam tersebut sampai hatinya menjadi hitam. Dan kalau tetap berbuat dosa, maka akan menjadi keras. Sampai kerasnya seperti kerasnya batu. Ini Allah juga sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Hati bisa mengeras seperti kerasnya batu. Ya, kalau dalam riwayat nanti berkarat. Ya. Jadi banyak penggunaan bahasa-bahasa yang memang semestinya kita berhati-hati agar jangan terjerumus ke dalam perbuatan tersebut.